Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah, tentang Mama Gufron ini yang dia sampaikan, dia masih belum ada cenderung ke berat kezaliman, belum ingin merusak akidah Islam. Hanya isu-isu yang dia sampaikan itu agak lucu dan harus dididik umat Islam ini apa? Dengan sendiri bisa mencerna, ini nggak masuk akal. Oke. Dan saya yakin nih Mama Gufron ini seperti apa ya? Seperti buaya air laut lah. Ya. Ini macam dari Sampai di sana dulu Pak Zen, sampai di sana. Ya, boleh sampai sana. komentar ya? Silakan Pak Pak Ziad. Zen, bagaimana kita mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apa? Ada salah satu muridnya yang di video sudah beredar, nanti di akhirat kalau Anda kerepotan ditanya man rabbuka, jawab saja Gufron, man nabiyuka, jawab saja. Ini berbahaya, ini sudah menyangkut wilayatul akidah gitu loh. Jadi tidak bisa, wah itu kan ucapan saja. Kalau di rumah, di kamar sendirian nggak ada yang mendengar, itu wilayah privasi. Tapi ketika kita keluar sudah dari kamar rumah, itu wilayah keluarga. Keluar dari halaman rumah, wilayah masyarakat. Keluar ke publik negara, maka ini menjadi kesepakatan bersama Habib. Makanya masyarakat Indonesia itu nggak semuanya seperti kayak Bergantian, Pak Kiai. Kita habiskan dulu, Zen. Saya bicara dulu. Iya, silakan. Bang Zen, silakan. Nabi tidak pernah mensikapi hukum yang itu kalau merugikan orang lain. Misalkan mencuri, membunuh, baru Nabi bertindak atas nama hukum. Tapi dalam hal keimanan, Nabi tidak pernah menghukumin orang sesuai dengan keimanannya. Apabila dia tersesat atau beda, tetap Nabi meluruskan dengan cara santun. Tidak perlu fatwa sesat, kafir, itu enggak. Bagi manusia biasa kita ini semuanya ya. Kok bisa menilai orang sesat? Emang kita tahu halnya suci. Kok bisa menilai orang itu kafir? Janganlah. Stigma itu dihindarkan dulu lah. Penilaian terhadap keimanan orang, itu wilayah Tuhan. Menanggapi berapa gerombolan ustadz nih berjenggot yang kita tahu berpaham Wahabi seperti Jawas, Khalid Basalama, Nizar, ada lagi ustadz-ustadz tuh Arab Pesek, saya nggak kenal namanya, malas saja. Cuma dia ini sudah mengusik tanah air, saya perlu tanggepin lah, karena saya nggak mau orang lain tersesat. Karena kalau orang yang memiliki ilmu tidak bicara menanggapi kebatilan, nanti orang yang batil itu bisa menyesatkan orang dan merasa benar. Di sini saya punya kewajiban. Dulu pernah dia mengkritisi wayang, itu saya tanggepin. Kenapa? Menyangkut NKRI, tanah air saya. Tolak ukur tadi, Jadi Pak Zen. Ada tolak ukur, ada indikasinya tadi, versi MUI. Apapun tolak ukur kita misalkan nggak bisa mungkin orang itu salah, mungkin di sisi Tuhan dia baik, mungkin kadar kemampuan, bisa aja Mama Gufron itu gangguan jiwa. Siapa yang tahu Jadi kita? Pak Zen, ketika kita pernah kita mengecek Mama Gufron ke rumah sakit jiwa, dia ada gangguan jiwa. Oke, ini silakan ditanggapi Pak Ziad. Jadi ketika orang itu mengatakan dan bisa terekspresi dalam lahirnya, maka kita lah, nahnu bidzawahir, kita menyaksikan dari ungkapan dari lahirnya. Lah, keimanan itu dasarnya jelas, sumbernya adalah ajaran Allah melalui Al-Quran, ajaran Nabi melalui Sunnah, dan para ulama telah memberikan penjelasan, maka kemudian ada rumusan 10 rumusan itu. Jadi MUI juga sangat soft sekali. Jadi fatwa ini ketika disampaikan, Anda ini menyimpang, ayo kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita nggak ada melakukan apa istilahnya kekuatan melalui kesempatan. Enggak, kita soft sekali. Sebagaimana seorang guru ketika menyaksikan muridnya dalam mengerjakan soal-soal salah, kan nggak mungkin dibiarkan. Wah ini keyakinannya, maka harus diluruskan. Bisa dibayangkan orang mengerjakan soal matematika misalkan, kemudian salah. Wah itu kan kebebasan dia, nggak bisa kita luruskan. Logikanya kita bangun, ini logika keagamaannya menyimpang, maka kita silakan, bangun. Bang Tapi Zen. ini belum menjadi fatwa itu Habib. Belum jadi fatwa, Bang Zen. Enggak, saya mau jawab. Kita semua umat Islam itu meyakinin kitabnya satu Al-Quran. Nabinya satu, Nabi Muhammad. Tapi Islam terpecah sampai 72 golongan. Siapa yang bisa mengklaim paling benar? Hanya kesempurnaan yang milik Allah. Jadi maksud saya Pak, kita ini hindarilah mengatakan orang itu sesat, kafir, penista agama. Itu wilayah Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim atas nama Al-Quran sepenuhnya. Nggak ada manusia bisa mengatakan, saya sempurna memahami Al-Quran. Nah itu aja loh. Saya ingin membimbing bangsa ini apa? Ayo bertindak dengan akal sehat. Jangan melihat kejadian Mama Gufron ini goncang agama. Enggak ganggu iman ini. Ini dagelan aja kalau saya lihat. MUI, singkat. Ya, kita tidak ada istilah goncang ini, Habib. Jadi ini kan kita membimbing. Jadi umat ini bertanya kepada kita, ini bagaimana ini respon Majelis Ulama? Ini menyangkut yang tadi dengan potongan-potongan video tadi itu. Maka tugas kita kan ulama itu sebagaimana yang dikemukakan itu kan, bagaimana an-nadhru ulama itu kan bi'ain rahmah.
Ulama itu ketika memandang itu kan dengan mata kasih sayang. Karena kasih sayang kita, maka ketika melihat saudara kita sama muslim, mukmin, ini ada yang potensi menyimpang, maka kita kembalikan. Ibaratnya orang menuju satu jalan yang ada tujuannya, kemudian kesasar, masa kita biarkan saja. Pak Kiai. Maka kita ingin meluruskan.